Seluruh rumah sakit rujukan COVID-19 di ibu kota dan sekitarnya hampir penuh. Guna mengantisipasi hal tersebut, RSDC Wisma Atlet menyiapkan 50 tempat tidur intermediate care unit. Mengantisipasi lonjakan pasien positif COVID-19 disertai gejala, pihak Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat menambah tempat perawatan khusus. Saat ini sudah dibuka intermediate care unit baru di Tower 7, sebanyak 50 tempat tidur disediakan. Selain itu, Wisma Atlet juga memiliki Hospital Care Unit atau HCU sebanyak 39 tempat tidur, yang diantaranya termasuk 12 tempat tidur Intensive Care Unit atau ICU. Pemirsa, pemerintah akan memulai program vaksinasi COVID-19 secara gratis pada Rabu besok. Presiden Joko Widodo akan menjadi orang yang pertama disuntik vaksin COVID-19. Kepastian dimulainya program vaksinasi COVID-19 setelah BPOM mengeluarkan izin penggunaan darurat vaksin COVID-19 yang akan digunakan. Insya Allah, Bapak Ibu, kita akan mulai di hari Rabu dan akan dimulai oleh Bapak Presiden. Berita baik dari MUI juga sudah keluar, insya Allah berita baik dari BPOM juga bisa segera menyusul, karena kita tidak mungkin, sekali lagi, pemerintah tidak akan mendahului persetujuan dari BPOM, karena BPOM adalah badan independen yang secara saintifik berhak untuk menentukan apakah vaksin ini layak atau tidak. Izin penggunaan darurat vaksin COVID-19 Sinovac telah diterbitkan BPOM Senin kemarin berdasar efikasi atau kemampuan untuk mencapai hasil yang diharapkan sebesar 65,3%. Selain itu juga mempertimbangkan imunogenitas dan keamanan Sinovac yang telah sesuai standar WHO. Karena itu pada hari ini, Senin tanggal 11 Januari 2021, Badan POM memberikan persetujuan penggunaan dalam kondisi emergency authorization untuk vaksin COVID-19 yang pertama kali kepada vaksin CoronaVac produksi Sinovac Biotech Incorporated yang bekerja sama dengan PT Bio Farma. Guna mendukung kebutuhan jumlah vaksin, 15 juta bahan baku vaksin Sinovac dijadwalkan tiba hari ini di Indonesia. Bahan baku vaksin itu akan diolah di Bio Farma dan ditargetkan pada awal Februari sudah tersedia 12 juta vaksin yang jadi dan siap digunakan. Indonesia juga diharapkan bisa mendapat hingga 108 juta dosis vaksin gratis dari The Global Alliance for Vaccine and Immunization atau GAVI. Tantangan berikutnya adalah distribusi vaksin ke seluruh wilayah Indonesia yang membutuhkan kerjasama berbagai pihak, mengingat distribusi vaksin memerlukan jalur logistik sistem rantai dingin atau cold chain yang kompleks. Tim Liputan 9 News melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, perizinan bagi pelaku industri ekonomi kreatif untuk menjamin pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan akan dipermudah pengurusannya oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Hal ini ditegaskan Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno saat kunjungan kerjanya ke Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Saat ini Labuan Bajo sebagai salah satu dari 5 destinasi super prioritas terus berbenah. Peningkatan infrastruktur seperti jalan dan penataan kota menjadi prioritas agar Labuan Bajo semakin indah. Meski demikian, pandemi COVID-19 telah berdampak terhadap perekonomian khususnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Untuk itu, para pelaku parekraf meminta agar Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menjembatani agar pengurusan izin usaha dipermudah. Hal ini disampaikan para pelaku usaha lokal dalam diskusi bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno. Yang berkaitan dengan perizinan, regulasi, kita akan pangkas regulasinya, kita akan berikan insentif agar mereka bisa bertahan. Bukan hanya bertahan, mereka menyiapkan diri agar pasca pandemi usaha mikro kecil menengah ini bisa menangkap peluang untuk menjadi pemenang. Dalam kunjungannya ke Labuan Bajo, Sandiaga juga mengunjungi desa Pasir Panjang di Pulau Rinca. Di sini Menparekraf memastikan pengembangan desa wisata di Labuan Bajo berjalan dengan baik, sehingga dapat memperkuat daya tarik Labuan Bajo sebagai satu dari 5 destinasi super prioritas yang ditetapkan Presiden Joko Widodo. Tim Liputan iNews melaporkan. Jembatan roboh diterjang banjir, jalur kereta api selatan lumpuh total. iNews Siang akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.